Assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam, good morning. Oke, jadi anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, KD 3.7 yaitu recount text. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mari kita melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, kalian mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, unsur kebahasaan dari teks recount. Yang kedua, kalian mampu memahami pengalaman yang diutarakan oleh teman kalian, baik itu lisan maupun tulisan. Yang ketiga, kalian mampu membandingkan perbedaan berbagai teks, sebab kalian sudah mempelajari berbagai jenis teks. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah kalian mampu membedakan dari jenis teks tersebut. Nah, sekarang kita masuk di materi inti, kita akan melihat penjelasan dari Bapak Mr. Fajar. Let's check this out. Okay, definition of recount text. Okay, recount text is communicative purpose to tell even about the past. Jadi yang dimaksud dengan recount text adalah communicative purpose. Ya, it's communicative purpose. Yaitu adalah tujuan komunikatif, to tell yang menceritakan, ya, even yang menceritakan suatu kejadian, about the past, ya. Jadi menceritakan suatu peristiwa tentang kejadian di masa lalu. Jadi ketika kalian menceritakan kejadian di masa lalu, berarti itu masuk dalam kategori jenis teks recount. Oke, paham anak-anakku? Kalau paham, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di types of recount, ya. Jadi tipe-tipe recount. Apa tipe-tipe recount? Yang pertama adalah personal recount. Ya. Yang mana itu personal recount? Adalah retelling, ya. Retelling of an activity that the speaker writer has been personality involved. Yang dimaksud dengan personal recount adalah retelling, ya. Retelling, menceritakan ulang, ya. Retelling, menceritakan ulang of an activity terhadap aktivitas kita yang terjadi di masa lalu. Jadi jadi personal recount itu adalah menceritakan aktivitas kita atau kejadian kita yang terjadi pada diri kita itu di masa lalu. Iya, personal recount. Kemudian yang kedua adalah factual recount. Yang mana itu factual recount? Recording the particulars of an incident. Jadi yang dimaksud dengan factual recount adalah recording, rekaman kejadian yang terjadi di masa lalu namun bukan terjadi pada diri kita. Oke, paham maksudnya anakku? Jadi untuk factual recount ini adalah kejadian yang tidak terjadi pada diri kita. Misalkan contoh, sesuatu yang terjadi kemarin, sesuatu yang terjadi di depan rumahmu. Mungkin ada accident, ada kecelakaan. Kecelakaan itu kamu ceritakan kepada temanmu di kelas, ya. Kamu ceritakan kepada temanmu di kelas. Kejadian tersebut itu, proses tersebut itu masuk dalam kategori factual recount. Jadi kejadian itu bukan tidak terjadi pada dirimu. Itu adalah factual recount. Namun kalau dia personal recount, itu terjadi pada dirimu itu di masa lalu. Dan inilah personal recount yang akan kita laksanakan hari ini. Sharing pengalaman, berbagi pengalaman yang terjadi pada dirimu. Oke. Next, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di generic structure of recount text. Ya, struktur daripada recount text. Yang pertama adalah orientasi. Saya pikir ini tentang struktur tidak jadi masalah ini. Karena setiap jenis teks, mau itu dia naratif teks, itu pasti berkaitan tentang
itu pasti hadir tentang generic structure. Yang pertama itu pasti orientasi, yang dimana itu orientasi adalah introduce the participant, yang memperkenalkan awal-awal. Misalkan kalau kalian menceritakan suatu kejadian tentang factual recount misalkan, introduce participant itu kalian perkenalkan yang jatuh itu misalkan anak sekolahan misalkan. Ini contoh ya, 2 orang. Nah itu dia introduce-nya. Kemudian setelah introduce adalah ada event. Yang mana event? Tell series of event orderly. Jadi event itu adalah isi daripada kejadian tersebut. Contohnya lagi, setelah tadi orientasi kamu perkenalkan yang jatuh kemarin di depan rumah saya itu adalah anak SMP misalkan. Eventnya itu dia kejadiannya apa? Oh, dia jatuh karena tabrakan. Dia ugal-ugalan naik motor, sehingga tabrakan dengan mobil truk misalkan. Jadi itu eventnya. Jadi seriesnya, isi daripada recount itu, isi daripada ceritamu tersebut. Kemudian selanjutnya reorientation. Yang mana reorientation itu adalah closing of the story, endingnya. Tadi orientasi adalah anak SMP-nya ya. Orientasi tadi itu adalah anak SMP-nya yang jatuh. Kemudian eventnya apa? Dia tabrakan misalkan. Reorientationnya itu adalah closingnya. Yang mana itu closingnya? Dia tabrakan. Endingnya itu dia misalkan berdarah, ataukah patah kakinya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah tentang generic structure ini. Saya pikir dari dalam setiap jenis teks, generic structure itu ada ini tentang orientation, event, reorientation. Dia selalu hadir meramaikan dalam generic structure. Kenapa? Karena ini merupakan step dalam sebuah jenis teks. Saya pikir demikian. Oke, paham anak-anakku? Kalau paham, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk di language features ya. Bahasa yang digunakan atau ciri kebahasan atau bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah using past tense. Ya pasti orang kalau ingin merecount, meretelling, menceritakan ulang, itu pasti kita berbicara tentang past ya, berbicara tentang masa lampau. Karena ketika berbicara tentang recount text ya, berbicara tentang recount text, it's mean talk about the past, pasti berbicara tentang masa lalu. Yang dimana kalimat-kalimat yang kadang digunakan, language features-nya, bahasa yang digunakan biasanya when, visit, at, pokoknya dalam bentuk lampau. Oke. Selanjutnya adalah using order of sequence. Yang mana itu? Order of sequence seperti firstly, secondly, next, then. Jadi seperti itu. Itu merupakan sequence daripada step-step ya, step-step pada saat kita ingin menceritakan kejadian yang di masa lalu. Ya contohnya tadi itu menceritakan kejadian terjadi yang kemarin, kecelakaannya anak SMP. Yang pertama-tama mungkin dia angkat ban 1, setelah itu balap-balap, geber-geber, kemudian tabrakan. Kemudian yang kedua dia terjatuh, kemudian yang terakhir kakinya patah. Jadi seperti itu, using order of sequence. Oke, paham di sini anakku? Kalau tidak paham, tolong jangan lupa untuk selalu berkomentar di deskripsi video tersebut. Ya. Oke, next. Sekarang kita masuk di example, contoh ya. Kita lihat contohnya. Ya. Manchester United is my favorite team in Premier League. Manchester United adalah favorit saya di Premier League. Nah, ini. I always watching every match. Saya selalu menonton setiap pertandingan. Then I am very like if the Pogba starting in the match. Saya sangat senang ketika Pogba masuk dalam kesebelasan. Sometimes, kadang-kadang I am thinking, kadang-kadang I am celebrate if the Pogba make a goal. Kadang-kadang saya juga selebrasi ketika Pogba mencetak gol. I had been always thinking of how I will feel when I meet him and play in the theater of dream.
Nah, jadi saya kadang membayangkan bagaimana kira-kira perasaan saya ketika bermain di Theater of Dream. Theater of Dream itu maksudnya julukan daripada kandangnya Manchester United. Ya, jadi seperti ini contoh kecil. Nah, jadi ini salah satu contoh recount text dalam bentuk personal recount. Jadi saya menceritakan pengalaman saya yang terjadi pada saat ketika saya nonton bola. Nah, sekarang coba kalian analisa contoh tersebut, ya. Kalian analisa contoh tersebut kira-kira, ya. Kira-kira personal recount yang saya sampaikan ini sudah masuk tidak dalam kategori language features yang kita bahas tadi? Silahkan dijawab di kolom komentar. Silahkan dijawab apakah personal recount ini sudah masuk dalam kategori language features yang kita pelajari tadi, ya, language featuresnya. Mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini. See you next time. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker ketika keluar dari rumah dan cuci tangan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penjelasan tentang recount text. Apabila ada yang tidak difahami, silahkan komentar di kolom deskripsi video ini. Siap, Bu. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.